2025. Perkenalkan, nama saya Tati Robiati. Saya adalah salah satu dosen pada Prodi Akuntansi di Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu dan untuk video pembelajaran adalah mata kuliah inti dalam akuntansi keuangan, yaitu Corporate Social Responsibility. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS diberikan kepada mahasiswa semester 7. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran di kelas baik secara offline maupun online. Mata kuliah ini membahas tentang konsep implementasi CSR dalam konteks bisnis dan masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari tentang pentingnya CSR dalam meningkatkan reputasi perusahaan, membangun hubungan dengan stakeholder, dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. CPL pada mata kuliah ini di Prodi Akuntansi yaitu mahasiswa mampu merumuskan mekanisme konsep pelaksanaan CSR serta membuat data penelitian dengan menggunakan variabel CSR dengan GRI standar atau GRI G4 dan konten analisis. Dalam mata kuliah ini kami memiliki pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori yang telah ada sejak lama, tetapi juga memadu padankan dengan perkembangan zaman dan industri saat ini. Pokok bahasannya yaitu yang pertama adalah konsep dan definisi CSR, sejarah dan perkembangan CSR, isu-isu model-model CSR, manfaat CSR bagi perusahaan dan masyarakat, dasar hukum CSR, corporate social responsiveness, corporate citizenship, corporate social performance, corporate governance, perencanaan implementasi dan evaluasi, jenis-jenis program, kemudian membahas mengenai persepsi parsial, konsep PBL, filosofi dan prinsip CSR, CSP, reward, laporan program, dan yang terakhir adalah cara mengukur CSR dengan menggunakan GRI G4 dan konten analisis. Referensi pada mata kuliah ini cukup banyak, diantaranya yaitu adalah bukunya dari Dr. Kartini dan dari modul bahan ajar yang disusun oleh saya dan tim. Berikut adalah link untuk mengakses modul ajar. Ini tidak hanya bisa diakses oleh mahasiswa UNPAM saja, tapi juga mahasiswa di luar UNPAM. Selain itu, untuk referensi mata kuliah juga kami menggunakan berasal dari isu-isu terkini di Google Scholar. Artikel ilmiah bisa dilihat di link sini. Ini tampilan link atau untuk artikel yang bisa dibuka untuk materi di dalam mata kuliah ini. Aspek penilaian di dalam mata kuliah ini yaitu kehadiran 10%, tugas kelompok dan tugas individu 20%, TS 30%, dan UAS sebanyak 40%. Metode yang digunakan pada perkuliahan yaitu discovery learning, presentasi, diskusi kelompok, case study, order based learning. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan dalam proses offline atau secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Hari ini kita masuk pertemuan kelima. Nah, sebelum kita masuk pertemuan kelima, marilah kita membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Oke, berikutnya silakan teman-teman absen buka mayuba masing-masing. Silakan buka handphonenya. Untuk rajin mayuba untuk absen. Sambil menunggu absen, saya siapkan materinya. Sudah absen? Oke, sebelum kita masuk ke model
saldo sosial investasi sosial, ukuran perusahaan, filantropi keberlanjutan, dan kedermawaan pemberdayaan. Ya, tepat sekali. Jadi materi sebelumnya itu mengenai Kesetaraan kewajiban. bukan, inti materinya apa? Isu-isu CSR. Ya, sebelumnya adalah mengenai isu-isu CSR. Maka pada pertemuan 5 ini kita membahas mengenai model-model CSR. Sebelum itu, ini saya berikan di sini. CPL pada materi pertemuan 5 ini adalah berdasarkan paparan dan bahan ajar yang disajikan diharapkan mahasiswa mampu satu mengetahui dan memahami model konflik tradisional CSR, menjelaskan model pemberdayaan tunai, menjelaskan model tujuan dana yang harus dikembangkan secara merata, menjelaskan model piramida, penerapan lingkaran yang baik adalah model lingkaran yang memusat. Untuk berikutnya, di sini referensi yang saya gunakan ini dari bukunya di Kartini, Dr. Dwi Kartini tahun 2020 dan Toto Mardikanto tahun 2018 dan Ismail Solihin untuk 2020. Teman-teman nanti ini bisa akses bukunya, bisa di Google ya, seperti yang tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Karena nanti masuk ke dalam tugas juga. Masih ingat untuk proporsi tugasnya? Kita tugasnya sebelumnya selalu saya ingatkan, tugasnya kita adalah kehadiran 10%. Jadi pastikan teman-teman selalu duduk di kelas. Kemudian yang kedua adalah mengenai tugas, ada UTS dan UAS, yaitu masing-masing porsinya 10%, jadi 20%. Kemudian ada UTS, sebanyak 30%, UAS-nya sebanyak 40%. Jadi semangat ya. Lanjut. Nah, di sini adalah yang pertama model konflik tradisional. Oke, dia teman-teman tahu kalau tradisional itu apa sih? Berarti kan yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan masa tradisional itu juga ke bagaimana kehidupan sehari-hari. Ya, di sini dijelaskan yaitu tentang ya, jadi maksudnya adalah di sisi lain perusahaan harus mengeluarkan dana CSR, harus mengeluarkan uang. Tapi di sisi lain dia juga punya target untuk mencapai keuntungan. Tradisional itu maksudnya adalah dia punya egonya sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang baik. Namun kok dia harus memberikan kepada masyarakat sumbangan kah atau berupa fasilitas kah? Jadi tradisional itu adalah antara dia harus memberikan ke masyarakat berupa bantuan atau job sosialnya, nanti dia harus jalan. Iya, jadi dia sendiri juga harus mempunyai keuntungan yang baik. Saya jelaskan bahwa keuntungan jangka pendek eksternal yang seperti perusahaan lingkungan, lembaga intervensi pemerintah untuk menjaga keseimbangan sosial, ya di situ. Kemudian sampai sini ada yang bertanya atau misalnya contoh dari konflik tradisional ada apa? Radi ya? Bermana lagi? Saya mau bertanya apa yang dimaksud dengan konflik tradisional? Konflik kalau bahasa kita konflik itu apa sih? Selain itu apa? Masalah. Terus ada lagi perbedaan pendapat. Ada lagi perdebatan itu konflik. Kalau kita berbicara mengenai konflik tradisional, berarti kan ada perdebatan di dalam perusahaan ini. Apakah dia akan melakukan CSR atau tidak? Karena tujuan perusahaan itu untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Kalau kita memiliki usaha, kita maunya untung atau rugi? Kalau orang yang pelit, nggak tahu cara
maka kita akan memperoleh simpati dari masyarakat. Jadi masyarakat mau dong beli produk kita. Itu produk tradisional. Adanya perdebatan. Sip, pertanyaannya baik. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, cukup? Nah, kalau cukup kan? Oke, berikutnya ini adalah dua model sesar menurut David Milon dan C2 ada model pertama dan model kedua. Jika kita baca di sini, model pertama adalah menekankan bahwa perusahaan harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Yang kedua di sini konsepnya keberlanjutan, di mana kelangsungan hidup perusahaan di masa depan bergantung pada hubungan dan interaksi yang baik dengan pihak eksternal seperti masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini real ya. Kalau kita punya usaha, kita bekerja di suatu perusahaan. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, kita di sana dianggap baik tidak? Tidak. Bahkan mungkin kita nggak akan punya bestie gitu. Ya. Kita bisa sebagai pengusaha kita harus punya pelanggan yang baik, punya pelanggan yang banyak. Nah ini coba teman-teman perhatikan untuk model yang pertama. Kira-kira kesimpulannya apa? Coba. Menurut kamu apa Dek? Menurut saya model pertama itu mereka itu ngambil simpati dari masyarakat dulu. Karena kalau udah dapat simpati dari masyarakat, pasti banyak yang dikenalkan perusahaannya. Dari perusahaan yang dikenal, otomatis pelanggannya juga pasti akan bertambah. Ya bisa. Jadi lebih simpati masyarakat. Masyarakat loyal ke kita, maka kita punya pelanggan yang baik. Dan ini berkaitannya dengan selera juga. Kalau kita memberikan servis yang baik, memberikan produk yang berkualitas, tidak mengecewakan, mereka pasti akan membeli lagi terus-menerus produk kita. Ada nggak sih di sini yang terus-menerus membeli produk itu? Contohnya adalah misalnya suka dengan produk ini, atau misalnya bedaknya saya selalu beli Wardah karena memang cocok dengan bedak ini. Ada yang demikian? Jia, selain Jia, kalau kamu apa sih? Saya sudah banget. Udah cocok ya? Ya, tapi karena memang produknya juga bagus dan memang merasa cocok di sini. Ada lagi yang lain? Sama kosmetik, kalau kamu apa? Yang beneran Bu. Tapi kemana nih Coca-Cola Bu dia? Bohong ya? Sudah cocok dengan produknya lagi kalau. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Sepatu. Ini sepatu Nike. Sepatu Nike. Nike. Sepatu Nike. Yes. Wah, ada Wih, hitam. Sama aja. kan suka, serius, laki muda itu kalau suka, Ini teman sih. Kalau gitu dulu. ada nggak produknya sini? Ada. Oh, di sini nggak suka jajan ya? Sini. Oh, sini apa tuh sini? Sini apa? Chicken katsu, chicken katsu. Chicken katsu. Chicken katsu. Mau makan lu? Kemarin bikin sama istri. Ayam katsu, Bu. Lagi nggak ada yang jual. Kalau makanannya enak, kalau produknya cocok dengan kita kan pasti beli. Iya. Sampai sini sampai. Ayo. Ayo saya jawab. Boleh kalau menurut buka. Saya. Iya, coba kamu model kedua. Baca dulu. Belum fokus belum. Jadi kayak gini Bu, menurut saya ya, Ya. perusahaan tuh di masa depan tuh
kayak bertergantungan kepada masyarakat dan lingkungan. Karena kan tadi kalau model pertama tuh yang udah dia jelas itu mencari empati dulu nih. Nah kalau konsep kedua tuh kayak dia tuh udah mendapatkan empati, jadi dia tuh bertergantungan kepada masyarakat dan lingkungan. Karena masyarakat dan lingkungannya mungkin udah percaya kepada kita gitu. Iya sih. Jadi di model kedua ini adalah untuk keberlangsungan kebersamaan. Kalau tadi kita bagaimana menarik simpati masyarakat, kalau ini setelah masyarakat simpati, bagaimana si masyarakat sustainable, terus menerus memberi produktivitas. Si mantap. Yang berikutnya ya. Nah kalau ini model kita. Kalau di dalam model kita ini bisa kita lihat yang paling bawah ini adalah tentang economic responsibility atau tanggung jawab ekonomi. Yang kedua ini mengenai legal. Legal itu artinya adalah hukumnya atau berkaitan dengan izinnya, perizinannya, berkaitan dengan pajaknya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini apa? Etika. Bagaimana dia beretika ketika melakukan atau membuat sebuah produk. Contoh, teman-teman pernah kan beli produk di belakangnya. Produk ini hanya boleh digunakan dan tidak boleh ibu hamil yang menyusui dan anak itu salah satu etikanya karena produk ini mengandung pemanis buatan, pewarna, salah satu etikanya. Kemudian yang terakhir adalah filantropi ini adalah cinta. Adalah rasa saling menyayangi sesama makhluk. Kita salah satu keistimewaan kita sebagai manusia adalah kita memiliki perasaan. Ya, kita memiliki apa? Rasa saling menyayangi terhadap sesama makhluk. Bukan hanya manusia saja, tumbuhan, hewan, kan itu pasti ada rasa. Kalau kita melihat hewan yang kecelakaan, pasti kan ada rasa kasihan ya. Itu adalah kita mau. Ketika kita mau menjadi seorang pengusaha, maka kita harus punya pikiran. Kita tidak membuat produk, pasti ada limbahnya dong. Jangan kan itu, kita aja menghasilkan limbah. Contoh misalnya jajan, ada sampahnya nggak? Ada. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, rasa cinta lingkungan, sampahnya pasti dikemanakan? Ke tempat sampah. Itu dia. Itu adalah filantropi, rasa menyayangi. Oke, sampai sini. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah di sini model piramida. Kita lihat ini ada piramida tanggung jawab, kategori tanggung jawab dan tekanan sosial. Jadi tadi ini lagunya dari model piramida. Kan mana ekonomi? Oke, yang berikutnya ini adalah model pemberian uang tunai. Untuk model pemberian uang tunai, contohnya kalau menurut teman-teman itu bisa kayak langsung gitu Bu, kayak pemberian kado ulang tahun atau enggak masih uang simpanan atau enggak uang untuk kebutuhan sehari-hari. kalau ini contohnya yang di poin. Kalau di poin itu kita kalau beli kopi kita dapat poin, nanti ada di situ yang ulang tahun gitu ya. Yang ulang tahun nantinya mendapatkan kopi gratis. Salah satunya ini. Kalau di ya, lanjut di sini adalah model pemberian uang tunai. Kita bisa lihat di sini banyak perusahaan memiliki atau melihat CSR sebagai bentuk investasi penting. Nah, kita bisa menyimpulkan dari ini CSR juga dianggap sebagai strategi bisnis untuk meningkatkan penjualan, berinovasi dan mengurangi resiko di masa depan. Model uang tunai ini salah satu contohnya adalah adakah yang tahu misalnya apa? Ya, seperti program bantuan langsung tunai atau Biotek. Oke, bisa. Itu dari pemerintah. Berarti dari pemerintah dia modelnya seperti langsung tujuannya adalah ke masyarakat. Jadi pemerintah itu biasanya SDGs. Jadi
untuk keberlanjutan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Terus ada lagi KIP kuliah. Kalau itu KIP itu dia dikasih upgrade. Oke, berarti termasuk. Karena ada yang namanya pemberdayaan juga. Jadi si mahasiswa ini atau siswa ini atau karyawan ini diberikan uang pemberdayaan. Jadi bukan dengan uang ini uang tunai. Oh, kalau KIP uang tunai. Ada lagi? Ya Bu, kayak bonus bulanan. Bonus karyawan. Kalau bonus karyawan bisa berarti tanggung jawab terhadap karyawannya ya. Jadi kan semakin baik perusahaan terhadap karyawannya, kinerjanya kan semakin baik. Asumsinya demikian ya. Ada lagi? Bantuan sosial, konteksnya mungkin. Kalau UMKM ya, UMKM bisa. Kalau UMKM itu ada dananya sendiri. Pemerintah itu ada semacam program yang memang diperuntukkan untuk UMKM, diberikan modal, dibina UMKM-nya, gitu. Kalau konteksnya perusahaan bagaimana? Kalau menurut teman-teman, model pemberian uang tunai dari perusahaan tadi selain bonus bisa. Bonus ini sebagai reward. Kalau kita kerjanya bagus, targetnya dapat, berarti kan kita bisa mendapatkan gaji yang lebih. Kita dikasih bonusnya, kan? Dikasih uang tunai. Ada lagi kira-kira? Kalau konteksnya perusahaan, maka kalau lembur itu kita bekerja lebih dari waktu yang ditetapkan. Kalau tunjangan, nah ini tunjangan pun kita termasuk karena semakin biasanya tunjangan itu ada beberapa macam ya. Ada tunjangan kenaikan pangkat, ada tunjangan ya hari raya. Kalau tunjangan hari raya memang sudah kewajiban ya. Mungkin ada perusahaan yang tidak melakukan itu. Oke, pemberian UMKM sudah cukup? Aman ya. Oke, next. Yang berikutnya adalah di sini model tujuan dana yang harus dikumpulkan secara pelan. Saya silakan baca untuk yang model yang harus dikumpulkan secara pelan. Kita bisa di sini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari ini? Model tujuan dana menekankan bahwa perusahaan tidak fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi maksudnya adalah tujuannya bukan hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat supaya perusahaannya dia berkelanjutan. Kalau kita punya usaha, mau nggak kita usahanya hanya pas booming aja? Maksudnya kita punya usaha terus menerus. Contoh misalnya ada yang punya usaha cireng misalnya. Kan kalau di situ biasanya malas usaha gitu. Iya benar. Iya sesuai kan sama suka gitu. Terus, nah itu kan tidak baik juga. Padahal seorang pengusaha itu mereka harus mempunyai model tujuan dana yang harus dikembangkan. Selain mendapatkan keuntungan, kita juga harus sustainable. Usaha kita ini harus berjalan terus-menerus supaya nanti bisa semakin berkembang, semakin banyak keuntungannya dan manfaat yang didapatkan juga semakin banyak. Kalau di sini kita lihat ada contoh kegiatan CSR sebagai bagian dari peran dalam memimpin perusahaan seperti CEO merasa bahwa memberikan kontribusi kepada masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab profesional. Kalau di sini misalnya CEO, kalau kita kan seperti kita pemiliknya bisa, maka tujuan kita selain untuk banyak, kita juga dapat customer yang banyak, mereka percaya dengan produk kita, mereka membeli produk kita, jadi kita sustainable ya. Sampai sini oke? Oke. Nah ini adalah model yang terakhir karena yang besar tadi sudah kita jelaskan. Maka
dalam pelaksanaan CSR itu ada beberapa cara, ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya atas antusiasnya. Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa agar ilmu yang sudah dapat bermanfaat. Amin. Berdoa di atas. Oke, sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita masuk ke pertemuan. Karena dia betul pertemuan itu pertemuan 6 kita membahas mengenai ini untuk pertemuan 6 kita CSR bagaimana manfaatnya untuk perusahaan. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Corporate Social Responsibility pada Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.